Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, datangnya Hari Raya Idul Fitri seolah sudah sepaket dengan tradisi mengenakan busana terbaru untuk memberikan penampilan terbaik di hari kemenangan. Hingga kini, tradisi ini masih berlaku terutama bagi anak-anak. Namun, tahukah sahabat yang beriman bahwasannya dahulu kala putri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Fatimah, sempat bersedih karena tidak bisa membelikan busana baru untuk lebaran bagi kedua putra tercintanya, yakni Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Kala itu wajar rasanya jika Hasan dan Husain yang masih kanak-kanak merasa sedih karena hanya mereka berdua yang belum memiliki busana terbaru untuk dipakai di hari lebaran yang penuh sukacita. Tambahlah rasa sedih keduanya karena keduanya melihat anak-anak di seantero Madinah sudah bersiap menyambut Idul Fitri dengan busana terbaru, terbaik mereka masing-masing. Hingga akhirnya keduanya memberanikan diri bertanya kepada sang ibunda, mengapa mereka berdua belum memiliki pakaian lebaran padahal Idul Fitri sudah di depan mata. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Hari demi hari terus berjalan, hingga malam hari raya telah tiba. Namun, pakaian baru untuk Hasan dan Husain pun belum juga nampak. Mengalami kondisi seperti ini, sontak Fatimah pun hanya bisa menangis karena pada kenyataannya ia sendiri tidak memiliki uang untuk membeli baju lebaran untuk kedua putra tercintanya tersebut. Namun, pertolongan Allah tentu selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Fatimah. Kemudian Fatimah pun menghampiri pintu depan seraya bertanya bingung melihat tamu yang datang karena ia merasa tidak kenal dengan tamu yang datang tersebut. "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu," ujar sang tamu misterius tersebut. Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu diberikannya kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, dan 2 pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Sontak hati Fatimah pun berbunga dan memanjatkan syukur. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan melihat kedua cucunya sudah rapih dan mengenakan busana baru yang indah. Rasulullah pun tentu merasa senang melihat kedua cucunya tercinta tampak rapih dan gembira dengan busana terbaru tersebut. Dengan senang hati, Rasulullah SAW menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Iya, aku melihatnya." Lalu Rasul menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan sang penjaga surga." Sayyidah Fatimah radhiyallahu an berbahagia mendengarnya, karena kedua putranya tidak hanya menggunakan baju baru, tapi baju surga yang dibawakan oleh malaikat Ridwan. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah berbahagia dan akan bersedih jika mereka bersedih. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah cucu Rasulullah di kala menyambut hari kemenangan, begitu sangat menyayat hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai umat Islam yang menganut syariat dari Al-Quran dan hadis, sudah sepatutnya kita wajib mengetahui mengenai sejarah, kepribadian, dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan terbaik bagi setiap manusia. Dalam perjalanan hidup beliau bertemu dan menikah dengan beberapa perempuan yang juga memiliki anak-anak dari mereka. Anak-anak tersebut tentu memiliki nama terbaik yang telah dipilihkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW diberi anugerah dari Allah berupa keturunan yang berjumlah 7 orang anak. 3 diantaranya ialah anak laki-laki dan 4 lainnya adalah anak perempuan. Semua anak-anak yang dianugerahkan Allah tersebut lahir dari rahim istri pertama beliau, yakni Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Keutamaan Khadijah istri Rasulullah salah satunya memang melahirkan semua keturunan Nabi Muhammad kecuali 1 orang anak saja yang lahir dari istri yang lain yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Dalam perjalanan dari waktu ke waktu, semua anak laki-laki Nabi Muhammad SAW ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga meninggal dunia ketika usia mereka masih kecil. Beda halnya dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang berumur panjang hingga dewasa dan tumbuh besar serta melaksanakan pernikahan. Anak perempuan Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib pun memiliki keturunan bernama Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang garis keturunannya terus berlanjut hingga kini. Berikut adalah putra-putri Nabi Muhammad SAW sebagaimana dilansir dari beberapa sumber. 1. Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti pemberi imbalan, namun sayangnya ia tidak memiliki umur panjang dan wafat saat berusia 2 tahun serta dimakamkan di Janatul Mu'alla, Mekah. 2. Abdullah. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah, Abdullah pun tidak memiliki umur yang panjang. Ia mempunyai julukan yaitu At-Thayyib At-Thahir, yang baik dan yang suci. Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. 3. Zainab. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Zainab pernah menikahi laki-laki yang belum menjadi pemeluk agama Islam bernama Abul As Ar-Rabi dan mempunyai 2 anak laki-laki bernama Ali dan Umayyah. Hingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam dan Zainab menikah dengan kedua kalinya secara Islam. 4. Ruqayyah. 7 tahun sebelum diutus sebagai Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah pun lahir. Ia menikah dengan Utsman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah. Tetapi sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah pernah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra dari Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Kabar meninggalnya Ruqayyah tepat pada hari perang Badar terjadi atau bersamaan dengan kabar kemenangan kaum muslimin kala itu. 5. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum diutus kenabian sebagai Nabi Muhammad SAW. Ia pernah menikah dengan Itaibah bin Abi Lahab, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama. Hingga pada suatu ketika Ruqayyah meninggal dunia dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummi Kulsum pada bulan Rabiul Awal. Mereka hidup bersama tanpa seorang pun anak sampai Ummi Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban. 6. Fatimah. Fatimah atau yang lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra merupakan anak Nabi Muhammad SAW dari Siti Khadijah yang paling dikenal karena kebaikan dan sifat mulianya. Namanya pun memiliki arti Fatimah yang selalu berseri. Fatimah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum Muhammad menerima wahyu pertama sebagai tanda kenabiannya. Fatimah pernah menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Abu Thalib dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. Ia pun wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. 7. Ibrahim.
Ibrahim merupakan anak bungsu dari Muhammad SAW dengan istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Cinta kasih Nabi Muhammad SAW kian mendalam. Bukan maksud disiapkan menjadi penggantinya setelah kehilangan kedua putranya Qasim dan Abdullah. Bahkan Rasulullah tidak memikirkan anak atau siapapun yang mewarisinya. Namun, Ibrahim pun hidup tak berlangsung lama. Nabi Muhammad SAW tampak sedih atas kematian putranya tersebut. Beliau pun bersabda, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaum muslimin pun banyak yang turut berduka cita atas meninggalnya Ibrahim. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Aku tidak melarang orang berduka cita, tapi yang kularang menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang adalah pengaruh cinta kasih di dalam hatiku. Orang yang tidak menunjukkan kasih sayang, maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya." Sahabat yang beriman, demikianlah sepenggal kisah dari 7 putra-putri Rasulullah SAW. Dan semoga menjadikan kita lebih mencintai dan mengimani Muhammad SAW. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah